dari pihak Denada Lampung yang mungkin mengatakan kalau perihal pertemuan itu dari mereka mengatakan komunikasi sudah, tapi dari pihak Resa belum ada alasan untuk pertemuan itu. Mungkin dari Anan sendiri, dari Resa langsung atau sebagai sosoknya, bagaimana menanggapi hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Denada dengan Resa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Denada untuk lekas ketemu dengan Resa ya. Udahlah, oke nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Tetapi kalau esensinya itu untuk menjawab apa kan saya kan nggak bisa memberikan jawaban sekarang atau dikeluarkan melalui konferensi pers yang sudah diajukan oleh teman-teman persidangan hari ini. Kalau untuk persidangan sendiri seperti apa sih yang kemarin mungkin sudah dilaksanakan agendanya apa, dari pihak Tuhan sendiri apakah akan menjawab gugatan itu? Ini kan sudah ketemu yang mungkin bisa dibilang damai dan menjadi aku ya. Dari pihak Denada sendiri kan katanya menyarankan untuk cabut melalui pasal mungkin dari mana? Begini, kemarin itu kan sudah saya jelaskan berulang-ulang ya, melalui konferensi pers maupun melalui podcast di Amdemsu itu bahwa gugatan saya ini orientasinya kan sebenarnya kan 1365 ya, kontrema terjadi itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Denada yang kemudian menimbulkan kerugian yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3 ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya kalau saya juga bisa berharap itu bisa mencabut pun saya juga bisa berharap, asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu yang pertama itu adalah Resa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papai. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai, clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun Inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan si anak ini. Kamu bisa merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga. Yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf pada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Berarti bisa dibilang ini mengejar permintaan maaf harkat martabat dari keluarga maksudnya. Ya. Tapi kalau misalkan masalah cetak itu Bang, katanya di Bangkit masalah misalnya blog, mungkin bisa dijelaskan di sini. Saya jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya gendong. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan isinya tidak. Ya ini pernah WA Denada nggak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Resa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima, ya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena
karena ada agenda, mungkin karena ada apa namanya potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual loss seperti Dinada, atau jadi pemboikatan TV atau gimana. Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu, untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma pengen menggapai rasa kasih sayang kepada ibunya kok. Bang, ini kan Kaisa sama Desra sama-sama di Jakarta, ini ada waktu prioritas untuk ketemu kedua. Jangan tanya ke saya. Kalau Dinada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Itu nggak masalah. Tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang ke Dinada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Coba nanti jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaan. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Dinada itu dibuka pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya, yang kita sudah komunikasi dengan Dinada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba. Teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Lanjut. Ada rencana untuk kapan kembali? Mungkin ada rencana. Jangan tanya sama saya. Sudah nanti kalau memang Dinada nanti mau, mungkin nanti akan saya jawab ya. Jadi Dinada itu kalau memang betul-betul nanti mau tanya, jangan tanya kepada Reza saja. Coba tanya ke saya lah, nanti saya jawab. Insya Allah dia kalau mau tanya, kalau mau tahu nomor teleponku ya, bisa nanti kita fasilitasi. gampang lah pula. Jangan kan Dinada, teman-teman pers saja sudah tahu, banyak yang tahu kan gitu. Berarti alasan kemarin menjawab misalnya mungkin karena ada rasa ketakutan nantinya kedepannya akan seperti itu. Iya, takut. Kan mereka bilang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Reza kan, kalau bukan ketemu Gimana? Tidak sesuai fakta kalau misalkan Reza itu pengen ketemu Dinada, padahal udah dicek tapi direspon. Karena bukan nggak direspon, dia sudah ngerespon Panjang lebar. makanya Dinada itu kan sebetulnya nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Gitu. Dia salah semua nanti karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Dinada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini mau merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Nonang, karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan. Itu makanya dia takut nanti salah langkah, salah tanggap juga. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu manggil mbak Soalnya di dalam cecetan itu Dinada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnuzon sama yang di atas, sangat. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Dinada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya itu aja. Bang, apa karena digugat 7M itu akhirnya dia ada perubahan atau gimana? Soal gugatan 7M itu kan sebetulnya kan hubungannya Dinada dengan penggugat 2 dan 3. Begini, orang berkali-kali tanya bahwa saya selalu memperjuangkan atau meminta nilai 7M itu. Padahal sudah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang gugatan 1365 itu ada konrahmatan, itu ada 2 unsur. Yang pertama itu konrahmatan, itu sifat yang melanggar hukum. Yang kedua itu adalah unsur kerugian. Nah, andai kata pun kita meminta itu pun, undang-undang juga memberikan fasilitas soal itu kok. Kan begini kan, hubungan Dinada dengan hubungan pihak kedua dan pihak ketiga, ya, penggugat 2 dan 3, ini kan hubungan perikatan. Ya. Sebetulnya memang hakikatnya bukan ini ya. Hakikatnya saya minta permintaan maaf sebetulnya ya. Tetapi kan harus ada yang juga diperhitungkan sama Dinada sebetulnya seharusnya. Karena pada waktu Dinada itu memberikan penitipan Reza ini, dia bilang sudahlah, tenanglah, susunya nanti akan datang terkan. Nah, sejak semula kita nggak pernah berpandangan itu.
1 sendok pun nggak pernah ada kok. Kita nggak pernah ribet kok. Yang men-trigger saya mengajukan ini ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu, satu. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Resa juga dilaporkan disomasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Ya sudahlah kalau gitu. Karena apa? Kan begini logikanya. Kalau gugatan saya tidak dikabulkan sama pengadilan, berarti saya yang salah. Berarti dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi Resa. Tapi kalau gugatan saya dikabulkan oleh pengadilan, berarti dia yang salah. Gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa menitipkan anaknya ya tanpa dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya? Siapa yang mau terima? Nah, meskipun pada hakikatnya bukan itu loh ya. Ini saya garis bawah ya. Hakikat awalnya bukan itu. Hakikat awalnya karena orientasi ibu saya yang sudah diinjak martabatnya disuruh berdiri di pinggir trotoar selama 3,5 jam, 2 hari berturut-turut tidak bukan pintu, itu aja. Lanjut. Soal isu Renata itu memiliki 3 anak, sempat ada statement diseluruhkan di media sosial itu gimana bang? Sempat akhirnya ada yang Wah, ini pertanyaan berbau dosa ini. Ya, mohon maaf ya, saya juga tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Ya tolonglah kalau memang teman-teman sudah bisa melihat saya itu kan saya sudah mulai awal kan saya kan sudah bilang andai kata Mbak Dena itu sudah betul-betul menghadiri mediasi forum yang sudah disediakan oleh pengadilan yang begitu mulia yang menutup perkara ini biar aib nggak terbuka ya, kalau dia betul-betul hadir selesai masalah ini. Karena dia tidak hadir maka aib ini terbuka, padahal orientasi saya bukan untuk membuka aib. Sekarang aib lagi yang datang semuanya, anak 3 semuanya. Ya kalau itu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab lah, daripada nanti saya juga akan mendosa lah. Gitu. Nah, kemarin pihak mengatakan juga ada gugatan yang tidak dipihak. Mungkin bisa jelasin atau poin-poin apa aja yang Enggak, sederhana. Karena ada penambahan kuasa hukum yang ada tim saya yang satunya baru akhir masuk, yang namanya Mas Firdaus itu yang tidak tercantum dalam gugatan yang awal, yang sekarang ini harus dimasukkan, yang itu diributkan sama kuasa hukum Renada, padahal itu nggak terlalu fundamental, nggak terlalu krusial bagi saya. Nggak apa-apa lah, kita turuti lah, nanti kita ajukan perubahan untuk itu aja, menambah itu aja. berarti tidak ada poin-poin yang berubah. Tidak ada. Masih Tidak tetap. ada, hanya penambahan kuasa hukum. Nah, Resa, kemarin saya juga mengatakan mungkin sudah sempat memberikan statement kalau segala satu saja gugatannya atau ini juga masalah dan anak. Mungkin kamu menanggapi ini? Dia nggak bisa menjawab, udah saya yang menjawab ya. Itu makanya agak sedikit mungkin ada ketidakmampuan ya kuasa hukumnya untuk mencerna gugatan saya. Kan saya kan sudah bilang prinsipal di dalam gugatan saya itu ada 3. Yang pertama itu Resa, yang kedua itu Mama Rate, yang ketiga itu Pak Dino. Jadi kalau memang ada, karena ini hubungan antara anak dan ibu, itu kan masalah petitum yang pertama. Petitum yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Rate sama Pak Dino? Dia sudah mengakui salahnya nggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya nggak? Kan itu belum. Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan pers ini mau tanya relevansi untuk mencabut itu ya kurang relevan. Berarti kan pengacaranya kan kurang mencerna kan gugatan saya itu apa kan petitumnya, kan itu aja. Bang, mungkin saat ini sampai saat ini mereka udah dari advokasi apa ada keinginan atau Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Kok ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu kita dilahirkan dengan ya kan dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia. Kayaknya Resa sendiri
ini kan dari customer udah masuk di sekitar bulan itu mereka merasa benar ya ini termas karir itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Dinada sendiri yang karir di dunia customer bilang gitu? Enggak, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya, jadi bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari itu, meskipun semuanya dari Sangha sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen. Reza sendiri gimana? Tadi kan sudah mungkin disampaikan sama Om kan. Jadi Reza sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Reza untuk ya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti ada yang berteman. Mungkin pas tahu di selain itu mungkin apa yang dirasain sama Reza sendiri, terus akhirnya Mama Dena langsung komunikasi langsung hubungin Reza gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut itu lebih ketakut aja. Maksudnya kan mau ganti kecewakan ditolak atau bagaimana? Ya takut itu terulang lagi kan. Gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu Reza di mananya Jakarta, kenapa nggak langsung aja gitu, kenapa harus melalui WhatsApp. Pak, kamu mungkin juga mengetahui ada kali kemarin Belum. Kalau Reza sendiri belum. Iya. Ya kan harus dilakukan dulu Kak, baru Reza. Kabarnya tadi kan Reza belum dipanggil, belum ketemu. Pak, kalau misalnya dari Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf pada orang yang salah? Nggak punya hak saya. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul diakui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang diakui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan, ke hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Dinada itu meminta maaf. Reza tadi masih memanggil Dinada Pak Kendal, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu. Iya. Mengakui dia sebagai ibunya gitu. Iya. Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Tangguh. Udah diakui Reza sama mobil kenapa nggak? Iya kembali lagi canggung kan, canggung. Terus kan belum ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kan beda. Yang kemarin dia bilang di chat dan tiba itu nggak ketemu tuh. Yang ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Dinada dari kamu ya. Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan, dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak, maksudnya Reza kan di Jakarta kan pasti tahu, untuk kakak semua pun tahu Reza ada di mana, kenapa nggak langsung aja. Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Dinada. Iya, sangat ingin. tapi dari mana kan tidak ada di Jakarta, jadi ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak? Itu Reza balas. Kenapa gimana? Kan kamu sudah di Jakarta, di Jakarta.
mau nggak bisa menjelaskan dulu ya ayo kita mungkin harus berbicara Udah Reza balas? aku berbicara Belum dibalas. Dia tadi menunjukkan sama saya balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebenarnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil mbak, kalau sekarang masih panggil mbak mau panggil ibu atau gimana, itu kan canggung. Cobalah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun yang awalnya panggil mbak, ujung-ujung panggil ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Gitu loh. Saya juga apa ya, mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya perasaan saya gitu loh. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorika ya. Apa retorik ya kalau saya jawabinnya. Next. Raja sendiri akan stay di Jakarta atau pulang lagi? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depannya. Ya, sama kali. Bang tadi kan belum, tadi kan bilang belum ketemu dengan Denada ya Bang ya, masih mencoba solusi bagaimana pertemuannya. Beda kabar katanya Denada mau kasih solusi kayak gitu, ini bagaimana Denada memilih untuk kemudian dulu daripada bertemu kemarin. Ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza, karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang gendongnya dia mulai kecil daripada dia. Itulah ngomong saja sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi, ya insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya, itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu, istilahnya retlah ke pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini nih gimana caranya? Konferensi pers dulu, kan lucu ini. Lanjut. Reza, kemarin kan beredar kabar mengatakan Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana sama punya? Gak bisa jawab lah ya. Kemarin itu sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian, justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu. Dan Allah sendiri yang juga menimpahkan, kalau saya azab juga kepada dia itu, karena kemarin ya Allah, udahlah, alhamdulillah. Kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Ada lagi? Oke. apa yang mau kamu sampaikan? Ya, yang pertama ya Kak, Reza ketemu kan, ya itu tadi kan pasti kakak semua tahu Reza ada di mana, masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan, bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza, dia juga haruslah kayak minta maaf juga, bertemu juga, itu keinginan Reza. Satu lagi ya tambahannya, kayaknya memang kalau saya baca, apalagi anak ini baru kan memberikan statement ini juga sudah sedikit membuka cakrawala pikir saya itu, bahwa sesungguhnya itu kalau saya lihat itu di Nada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya, kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya di Nada ini bukan keponakan ya, karena dia pengganti dari orang tuanya di Nada yang sudah nggak ada. Jadi dia mengganti tanggung jawabnya selaku orang tuanya di Nada. Itu makanya kenapa kok bisa anak ketemu dengan orang tua jadi takut itu. Itu aja lah. Raja, ini kabarnya kan kamu mau diberangkatkan pada Alhamdulillah. gimana Bu? Kenapa? Reaksi kamu gimana kan? Ya alhamdulillah, kaget, senang, bahagia, kan juga berangkat sama mama. Alhamdulillah Bang. Jadwalnya dari kamu. Ya secepatnya. Soalnya juga sama mama.
Mama Merati. Bang melihat keberkahan dari Reza Alhamdulillah, itu saya itu alhamdulillah. Bisa beli mobil baru Bang. Alhamdulillah. Saya cuma bisa bicara itu karena semuanya hadiahnya kan dari Sang Haru. Juga bisa melalui dari tangannya teman-teman netizen semuanya kan. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu online juga. Pada akhirnya Reza bisa dengan keberkahan yang ada di beberapa pekan belakangan ini bisa memenuhi apa yang keinginan Reza sebelumnya belum terpenuhi, bisa memenuhinya gitu, bisa beli apa yang Reza mau. Alhamdulillah. Kan dulu Reza juga sedikit cerita ya kak, maksudnya tidak bisa beli HP itu kak. Ini alhamdulillahnya baru. Intinya baru sama bekas. Oke.